Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi untuk teman-teman semua tentang tips profit masuk di saham gorengan dijamin cuan. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja teman-teman. Semua orang pasti pernah makan gorengan, apalagi digado dengan cabai rawit, rasanya renyah, kripsi, dan kadang membuat lidah ingin mengunyah terus. Di samping rasanya yang enak dan renyah tadi, jangan lupa kadang ada gorengan yang digoreng dengan minyak yang sudah berkali-kali dipakai, alias minyak jelantah. Nah, namun di pasar modal istilah saham gorengan ini juga ada ya teman-teman. Pelaku pasar umumnya menyebutkan saham yang bergerak liar disebut dengan saham gorengan karena harganya yang meletup-letup seperti makanan yang digoreng tampaknya renyah tapi tinggi akan kolesterol yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Saham gorengan ini biasanya deretan saham yang harganya naik tinggi tanpa disertai fundamental, volume atau aksi korporasi yang signifikan. Tiba-tiba saja naik padahal volumenya kecil atau kinerja perusahaan masih membukukan laba alias merugi. Jadi saham gorengan ini juga terlihat menggiurkan karena harganya naik yang tinggi secara signifikan. Namun di balik itu semua, investor perlu juga waspada karena ada pihak-pihak yang menggerakkan harga saham di saham tersebut alias dipom-pom sama bandarnya. OJK dari BEI bahkan memasukkan saham yang meletup-letup tersebut dalam deretan saham yang berkategori unusual market activity atau bisa disingkat dengan UMA. Karena saham gorengan bergerak tanpa dasar dan sering menyentuh pada batas atas maupun bawah yang disebut auto reject atas atau juga auto reject bawah. Dalam singkatannya yaitu ARB dan ARA. Di sini juga teman-teman perlu tahu. Oleh karena naik turunnya harga baik roller coaster, saham gorengan biasanya ditransaksikan oleh trader bukan investor. Bagi para pemula tidak disarankan masuk dan membeli saham gorengan karena potensi kerugian yang sangat besar, dan jika tidak dipahami dengan ilmu-ilmu yang secara memadai, teman-teman bisa anjlok modalnya dan juga bisa turun secara drastis. Langsung saja berikut tips membeli saham yang masuk kategori gorengan agar meminimalisir kerugian dan tentunya juga agar bisa menguntungkan ketika teman-teman masuk dalam saham gorengan ini. Baik, langsung saja saya akan membahas 5 tips untuk teman-teman semua. Jadi yang pertama, pelajari pergerakan saham secara teknikal. Dalam melakukan trading, teman-teman harus menganalisa secara teknikal lebih berguna dibandingkan dengan analisa fundamental. Dengan mempelajari analisa teknikal, bisa ditarik kesimpulan kemana harga yang selanjutnya akan bergerak. Sebaiknya jangan bertransaksi atau membeli saham saat sedang tren penurunan, apalagi pelemahannya sangat dalam karena bisa jadi sang bandar sedang melepas kepemilikannya sampai ke harga tertentu dan saham ini biasanya tidak bergerak naik dalam jangka waktu tertentu. Jadi selanjutnya tentukan level support bagian penahan bawah atau juga resisten bagian penahan atas karena harga bergerak dalam rentang harga tersebut. Jadi teman-teman pahami secara teknikal di mana supportnya dan di mana resistennya jika itu masuk ke saham gorengan. Dan yang kedua, pasang target harga. Setelah mengetahui kemana harga saham bergerak, sebaiknya teman-teman pasang target harga atau target price. Target beli ini terbaik berada di dekat level support, sedangkan harga jual terbaik berada pada yang dekat-dekat level resisten. Jangan melakukan sebaliknya ya teman-teman, hindari membeli di level resisten karena berpotensi akan turun menguji level supportnya dari harga saham tersebut. Jadi yang ketiga, waspadai penurunan volume secara drastis. Volume transaksi merupakan segala-galanya dalam bentuk transaksi saham. Ketika harga saham menguat disertai dengan volume yang meningkat, bisa dikatakan saham tersebut sedang diminati maupun didorong oleh sang bandar sehingga potensi kenaikannya masih ada.
Lain ceritanya ketika harganya turun disertai dengan jumlah volume yang menurun secara drastis. Bisa jadi saham tersebut sudah tidak diminati pasar atau mulai dilepas oleh sang bandar. Yang keempat, berani cut loss. Ketika sudah terjebak di saham gorengan dan tanda-tanda saham akan mengarah turun, jangan ragu untuk langsung menjualnya demi menghindari kerugian alias cut loss yang lebih besar. Jangan berasa menyesal dan anggaplah itu merupakan keputusan terbaik, sebab itu perencanaan trading sangat penting. Berapa level kerugian yang bisa teman-teman tanggung alias ikhlas, dan berapa level yang sebaliknya teman-teman menyerah. Jadi ketimbang memiliki kerugian yang turun secara drastis, lebih baik teman-teman cut loss. Contohnya saham A itu akan turun dan sekarang harganya ada di 200 dan teman-teman sebelumnya membeli di harga 300. Ketimbang teman-teman rugi nanti sahamnya turun bahkan ke 100, lebih baik teman-teman cut loss di harga 200. Dan yang selanjutnya, yang kelima, jangan memaksakan trading. Sebaiknya jangan memaksakan mengambil posisi ini ketika menganalisa sebuah saham yang sedang tidak maksimal, baik pada saat rugi maupun sedang untung. Beristirahatlah dan lakukan aktivitas lainnya supaya kondisi kembali normal, dan jangan biarkan emosi menguasai pikiran. Asahlah kemampuan trading teman-teman, kenali sampai sejauh mana kemampuan, dan jangan berhenti untuk terus belajar. Jadi jangan memaksakan diri teman-teman, karena emosi itu akan menghancurkan modal dan juga psikologis teman-teman. Ya, mungkin itu yang dapat saya informasikan dan saya bagikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan teman-teman silahkan bisa langsung klik di kolom komen. Dah, mungkin itu sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.